Selamat datang kembali di channel di Balik Kalimantan. Jangan lupa komen, like, dan subscribe untuk memperoleh mitos-mitos di Pulau Kalimantan. Bicara tentang makhluk penghuni sungai, maka kita akan berpikir tentang adanya hantu banyu dengan penampakan humanoid dengan sirip atau seperti kelambu yang biasa menenggelamkan orang-orang yang suka mandi di sungai. Hantu banyu adalah suatu rahasia karena tidak banyak yang berkesempatan bertemu dengannya. Namun, masih ada rahasia lain yang ada di bumi Kalimantan. Orang kami menyebutnya puake. Puake disebut sebagai binatang raksasa. Ada yang bilang seperti ular, buaya, dan ikan. Puake konon sudah sangat lama mendiami sungai-sungai besar di Kalimantan, terutama Sungai Kapuas, jauh sebelum peradaban manusia. Semakin lama, puake semakin besar. Ada yang bilang ketika ia datang, maka tiba-tiba muncul angin kuat seperti ada yang melaju cepat di sungai. Jika beruntung, orang sekitar bisa melihat sosok sisik mengkilat dan berteriak, "Puake itu!" Menurut cerita dari seseorang bernama Drake, ia sendiri asli Kalimantan dan pernah merasakan kemunculan puake. Suatu saat ia berlibur bersama orang tuanya di Pontianak. Orang tuanya mengajaknya ke suatu taman yang ada di atas kapal. Ketika sore di pinggir sungai, ia melihat ada gelombang yang sangat besar. Orang tuanya menyadari, memang gitu. Ketika ia mau naik ke kapal, rombongan sempat tergoncang. Untungnya tidak ada yang jatuh. Ada juga yang bercerita bahwa di simpang 3 Sungai Kapuas ketika malam hari, air sungai seperti berputar-putar. Jika berani mendatangi pusaran tersebut, maka kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Puake di Sungai Kapuas adalah hal yang dipercaya banyak orang, tapi bersiaplah biasa meskipun kita tahu. Keberadaan hewan ini pernah diangkat oleh Mr. Tukul Jalan-Jalan yang menghadirkan Citra Prima dan Ki Solehpati. Ki Solehpati menjelaskan bahwa puake itu berbentuk naga yang sangat besar, hampir selebar sepanjang sungai. Konon kepalanya sebesar kerajaan, dengan dijaga dua sosok makhluk astral, matanya tajam, linia panjang. Sosok yang mau masuk kerajaan harus melewati sosok naga ini. Ada cerita lain yang menjelaskan bahwa puake semacam ular bertanduk besar. Katanya ia adalah hewan gaib. Ada juga cerita bahwa puake juga ada di Loksado, Kalimantan Selatan. Tapi di bagian pedalaman, puake di sana konon berbentuk seperti ikan. Di Kalsel juga, seseorang juga berkisah bahwa ketika anak-anak ia pernah berenang saat maghrib. Tiba-tiba ada gelombang besar dan bunyi keras. Padahal saat itu posisi sungai sangat tenang. Kesemuanya anak-anak lari terbirit-birit. Puake ini juga konon ada di Pulau Sumatera. Jadi ada nenek moyang, Tengku dan Sultan yang bisa berkomunikasi dengan puake. Puake bisa dipanggil oleh para keturunannya ketika kondisi sangat terjepit. Konon, hanya orang tertentu yang bisa melihat puake Sumatera, yaitu ustadz, ulama, dan kiai. Itu pun hanya bisa melihat, tidak berkomunikasi. Karena yang bisa berkomunikasi adalah keturunan dari orang-orang yang dulu membuat perjanjian. Kalau kita bayangin, mungkin seperti ketika tokoh utama Final Fantasy memanggil makhluk yang bernama Leviathan. Bisa dibayangkan seperti itu. Tapi itu ada ceritanya di Kalimantan dan Sumatera. Sekarang kembali ke Anda. Apakah Anda percaya atau tidak?